Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak-bapak jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada bagi semua, sehingga malam hari ini kita kembali bermuajahah dalam kajian metode Miftahul Anwar, metode praktis membaca kitab kuning. Kita kemarin sudah bahas tentang fiil ya, betul nggak? Masih ingat nggak? Ya, kita kemarin sudah membahas tentang fiil. Jadi fiil itu kemarin ada 3 ya. Ada fiil fiil madi ya. Wah, ini kenapa nggak ditutup ini? Kering nih. Hah? Nggak ditutup nih, nggak ada tutupnya. Jadi fiil itu ada 3 kemarin ya. 1 ada fiil madi, 2 ada fiil mudhari, 3 ada fiil amar ya. Fiil madi itu bentuknya ada berapa? Ada 3 ya. Ada fathah, 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 ada fathah, kasroh, fathah, ada fathah, domah, fathah ya. Jadi fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Itu fiil madi. Nah, kemudian fiil mudhari juga ada 3 juga ya. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu, ada yaf'ulu. Itu di halaman berapa kemarin? Ya, ada fiil ya. Ada fiil madi, ada fiil mudhari kemarin, dan ada fiil amar ya, fiil amar. Fiil madi ada 3 kemarin bentuknya ya. Ada fathah, 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 ada fathah, kasroh, fathah, ada fathah, domah, fathah. Fiil mudhari baik, fiil madi yang fathah, fathah, fathah kan bisa 3 mudhari'nya. Bisa fa'ala, yaf'alu, bisa fa'ala, yaf'ilu, bisa fa'ala, yaf'ulu. Ya, fa'ala, yaf'alu misalkan fataha, yaftahu. Fa'ala, yaf'ilu misalkan bisa doroba, yad, ribu. Fa'ala, yaf'ulu bisa nasoro, yan, suru. Ya, kemarin kita bahas. Jadi ini namanya wazan ya, timbangan, passwordnya ya, timbangannya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada fathah, kasroh, fathah. Fathah, kasroh, fathah bisa 2, bisa fa'ila, yaf'alu ya, fa'ila, yaf'alu, alima, ya'lamu. Bisa juga fa'ila, yaf'ilu ya, hasiba, yahsibu misalkan. Alima, ya'lamu atau hasiba, yahsibu. Yang ketiga adalah faula, yaf'ulu. Faula, yaf'ulu cuma 1 ya, nggak bisa yaf'alu, nggak bisa yaf'ilu, tapi faula, yaf'ulu, yaitu hasuna, yahsunu. Itu fiil madi. Jadi fiil madi itu ada 3 bentuknya
Ya, bisa fathah, 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 fathah kasroh, fathah, fathah domah, fathah. Nah, fiil madi, fiil mudhari seperti ini kan yang kita harus perhatikan ainnya ya, ain fiilnya. Ain fiilnya. Perubahan itu ain fiil. Nah, ini kemarin masuk kepada rumusnya apa kemarin? Fathun domin. Fathun domin ini adalah fathahnya fiil madi, domahnya fiil mudhari. Fathun domin, terus fathun kasrin dan fathah tani. Terus kasrun fathin, terus kasrun kasrin dan domatani. Jadi teman-teman, jadi rumus daripada ini fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, ini rumusnya ini. Fathun domin, fathun kasrin, fathatani, kasrun fathin, kasrun kasrin, domatani. Fathunnya madi, fa'ala, dominnya mudhor, yaf'ulu. Fathunnya madi, fa'ala, kasrunnya mudhari, yaf'ilu. Fathatani, ini madi, ini mudhari, fa'ala yaf'alu. Jadi rumusnya gitu, fathun domin, fathun kasrin, fathatani, kasrun fathin, kasrun kasrin, domatan. Ini rumusnya ini. Atau bahasa Indonesianya kemarin apa? Fathun domin itu apa kemarin? Kamu. Fathah domah. Fathah kasroh dari. Fathah sani mana. Kasrun fathin kita. Kasrun kasrin sini. Domatani duduk. Itu domah-domah ya. Nah, itu juga gitu ya. Kamu dari mana, kita sini duduk gitu. Ya, jadi begitu. Ya. Kamu ya dari gitu. Nah, fathun kasrin. Itu yang kemarin kita tambahan ya. Apa namanya, bukan tambahan, ulangan. Ya, jadi gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah ain fiilnya. Baik, sekarang adalah fiil amar. Jadi fiil mudhari itu adalah fiil madi ya, yang ada huruf mudhari'ahnya. Jadi cara membuat fiil mudhari adalah fiil madi yang ada huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada berapa? Kemarin ada hamzah, nun, ya, ta. Dirubah jadi digabung jadi anita atau anaitu atau anita. Jadi yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu itu ya-nya itu nggak wajib, bisa af'alu, bisa naf'ilu, bisa taf'ulu gitu loh. Ini jadi fi'il mudhari adalah fi'il madi yang ditambahin apa? Huruf mudhari'ah. Itu fi'il mudhari itu begitu. Fi'il madi yang ditambahin huruf mudhari'ah, kemudian fa fi'ilnya disukunkan. Dan ujungnya domah. Maaf, ini bukan gitu. Makanya nanti rumus kalau fi'il madi fathah 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 maksudnya hidup hidup hidup. Fi'il mudhari hidup mati hidup hidup. Hidup 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 hidup. Ini hidup mati semua sama, hidup mati. Nah, itu rumusnya fi'il mudhari hidup mati hidup mati hidup. Hidup mati, sukun itu mati kan? Hidup mati hidup semua sama. Kalau ini kan hidup semua. Ya, hidup mati hidup. Jangan sampai hidup mati gitu kan. Nah, sekarang adalah fi'il amar. Gimana cara membuat fi'il amar? Kalau fi'il madi pasti kalau fi'il mudhari pasti dari fi'il madi. Kalau fi'il amar pasti dari fi'il apa? Fi'il mudhari.
Ya, misalkan yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Itu di situ ada ya cara membuat fi'il amar. Jadi cara membuat fi'il amar gimana? Fi'il amar itu pasti dibuat dari fi'il mudhari. Gimana di situ cara membuat fi'il amar? Ya, yaf'alu. Pertama adalah dibuang huruf mudhari'ahnya, atau bisa dari belakang disukunkan lam fi'ilnya. Kemudian dibuang huruf mudhari'ahnya. Ya. Halaman berapa itu? Ya, disukunkan lam fi'ilnya, dibuang huruf mudhari'ahnya. Bisa nggak dibaca? Af'al. Bisa dibaca nggak? Nah, ini juga af'il. Ini juga af'ul. Bisa nggak kira-kira dibaca? Nggak bisa dibaca. Nggak enak. Maka karena dia nggak bisa dibaca, maka ditambahkan hamzah. Ya. Ditambahkan hamzah. Lalu hamzahnya diapain? Dilihat ain fi'ilnya. Jadi hamzah dalam fi'il amar itu dilihat ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya kasroh, maka hamzahnya harokatnya apa? Kasroh. Kalau ain fi'ilnya adalah ain, fi'ilnya adalah merupakan domah, maka hamzahnya berharokat domah. Jadi gitu. Jadi fi'il amar itu hamzahnya cuma dua, i dan u, gitu aja. Ui, ui. Kalau dia ain fi'ilnya berharokat fathah atau kasroh, maka hamzahnya berharokat kas. Jadi if'al atau if'il. Fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ila yaf'ilu if'il. Fa'ula yaf'ulu uf'ul. Ingat, dan hamzah dalam fi'il amar, catatan. Hamzah dalam fi'il amar itu adalah merupakan pembantu, penolong. Apa hamzah dalam fi'il amar? Sifatnya penolong, menolong saja. Sifatnya hanya menolong dia. Ya, sifatnya menolong. Baik, sekarang saya tes coba ya. Jadi selalu akan diulang, teman-teman. Jadi supaya kita nempel. Jadi kita nggak seperti nggak menghafal, tapi saya hapus ini ya. Baik. Ya, saya tanya satu-satu nih. Berikan harokat nggak apa-apa lah. Ahadun. Ini mau satu-satu atau semua dulu nih? Bambang, ahadun kalimat apa? Ahadun kalimat apa? Isim. Kenapa disebut isim? Ada tanwin. Kalau isim sekarang harus ditebak. Isimnya kira-kira mabni atau mu'rob? Mu'rob. Kenapa disebut mu'rob? Iya, tidak ada di mabni. Kalau mu'rob harus ditebak, harus dikasih tahu kira-kira di antara mu'rob yang 4, mufrad, tasniyah, mudzakkar salim, muannats salim. Kalau misalkan dia mu'rob itu kan akhir kalimat berubah. Di antara mu'rob di antara 4, mufrad, tasniyah, mudzakkar salim atau muannats salim? Mufrad. Kenapa disebut mufrad?
Nah, tidak ada itu-itunya lah gitu ya. Tidak ada tanda tasniah, nggak ada ani aininya, nggak ada una inanya, nggak ada atun dan atinnya. Oke, baik. Nah, nanti ke situ, nanti makin ke sana terus supaya apa? Supaya kita tahu itu namanya i'rob nantinya, i'rob. Hah? Ah, jamak taksir nanti belakangan. Karena arti taksir itu ya, taksir itu artinya pecah. Jadi kalau misalkan kita belum kuat yang 4, sudah dikasih taksir, pecah duluan nantinya. Buyar nantinya. Ya. Jadi kalau yang 4 belum kuat, langsung dikasih taksir nanti apa? Buyar. Karena ada teknik cara memahami jamak taksir nanti. Ya, ada tekniknya, ada kuncinya. Ya, kunci memahami jamak taksir. Makanya taksir namanya. Jadi taksir itu nanti pecah. Nah, jadi kalau nggak kuat pondasi yang 4, langsung ke taksir, pecah nanti. Karena di luar kaidah nanti dia. Nah, jadi gitu. Sekarang ini Allah. Allah kalimat apa? Isim. Kenapa disebut isim? Ada alif lam ya. Kalau isim masuk mabni atau mu'rob? Mu'rob. Kenapa mu'rob? Tidak ada di mabni ya. Mabni itu belakang tetap, mu'rob itu belakang berubah. Kalau dia masuk kategori mu'rob, berarti dia di antara yang 4, mufrad, tasniyah, mudzakkar salim atau muannats salim? Mufrad. Kenapa mufrad? Karena tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada itu-itunya, tidak ada tasniyahnya, mudzakkar salim, muannats salim. Wa kalimat apa? Mabni atau mu'rob? Mabni. Kenapa disebut mabni? Karena belakangnya tetap. Nah, sekarang kul. Kalimat apa kul? Oke. Entar dulu, kalimat apa? Fi'il atau isim atau huruf? Fi'il. Nah, kalau fi'il kira-kira fi'il apa? Nah, mendekati amar dulu kita. Karena kalau misalkan kita lihat daripada tanda-tandanya, hidup, ini hidup, mati. Hidup, mati, hidup, ini hidup, mati doang. Kalau amar, dia hidup, mati, kalau ini hidup, mati. Nah, jadi nggak ada tanda-tanda fi'il, nggak ada tanda-tanda isim. Berarti ini adalah fi'il. Nah, kalau fi'il di antara 3 harus ditebak, madi, mudhari atau amar. Kita amar, mendekati amar. Nanti kita deteksi. Mendekati amar karena ujungnya apa? Mati. Ya, ini jangan ini ya. Nanti disangkanya kok ini fi'il amar begitu ya. Jadi cara deteksi begitu Pak ya. Jadi kalau kita belum tahu cara deteksinya gitu. Kalau belum tahu kita gini, hidup, mati, hidup, mati. Ini kira-kira kul kemana di antara yang 3 ini tandanya nih? Nah, hidup, mati. Nah, mendekati berarti apa fi'il? Nanti kita deteksi. 2 sini. Nanti kita ini mendekati amar, mendekati dulu. Karena dia hidup mati. Ar-rajim, kalimat apa ar-rajim? Isim. Kenapa isim? Alif lam. Isim itu berarti mabni atau mu'rob? Mu'rob. Kenapa disebut mu'rob? Enggak ada di mabni. Pokoknya mabni itu 54 kita. Selebihnya adalah mu'rob. Setengah hafal juga nggak apa-apa. Kalau mu'rob berarti di antara yang 4, mufrad, tasniyah, mudzakkar salim, muannats salim, berarti dia isim mufrad. Kenapa disebut mufrad? Enggak ada itu-itunya. Baik. Minas syaiton kalimat apa? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam dan ada min. Kalau isim berarti mabni mu'rob. Kalau mu'rob masuk kategori yang mana? Mufrad, tasniyah, mudzakkar salim atau muannats salim? Mufrad. Ustaz itu ada toni gitu, ani gitu, tetap dia mufrad. Dan nanti kita bahas itu namanya mulhaq kepada isim tasniyah ya. Di walaupun dia ada ani, syaitoni, itu bukan tasniyah tapi itu apa? Mufrad. Karena kalau misalkan dia tasniyah berarti mufradnya apa? Syait misalkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syait. Nah, itu kan pas gitu ya. Syaitan. Billahi ada ba, ada alif lam.
isim. Kemudian isim itu masuk mu'rab, mu'rab itu masuk mufrad karena ada tanda-tanda. Nah, sekarang a'udzu. A'udzu kalimat apa? A'udzu kalimat apa? Nggak ada tanda-tanda isim, nggak ada tanda-tanda fi'il. Berarti kalimat apa? Kalau fi'il harus dipastikan di antara tiga, madi, mudhari atau amar. Mudhari. Kenapa mudhari? Nah, hidup-hidup, mati hidup. Nah, ini hidup-hidup, hidup mati hidup-hidup. Nah, ini hidup-hidup, mati hidup. Mendekati fi'il mudhari. Nah, mendekati fi'il mudhari. Mendekati fi'il mudhari. Baik, lanjut lagi. Semuanya, as-shalatu kalimat apa? Isim. Kenapa sebabnya? Nah, kalau isim itu kira-kira termasuk apa? Mabni mu'rab. Mu'rab. Kalau mu'rab dari antara 4, mufrad, tasniyah, mudzakkar salim, atau muannas salim? Mufrad. Kenapa mufrad? Enggak ada tanda mudzakkar salim, muannas salim dan tasniyah. Qomat. Qomat kalimat apa? Fi'il karena ada qad. Kalau fi'il harus ditebak, berarti fi'il yang mana? Madi, mudhari atau amar? Qomat. Qomat. Madi, mudhari atau amar? Amar. Ada yang amar. Ada yang lain? Madi. Ada yang lain? Nah, mendekati madi. Mendekati madi. Hidup, hidup, hidup kan? Hidup, hidup, hidup. Ini hidup, hidup, mati. Tapi hidup, hidup dulu. Qomat. Nah, inilah kita masuk sekarang kaidah ilal. Jadi di antara yang susah itu ternyata ilal. Makanya tidak sedikit yang ngilal sampai ngelal namanya. Ya, ilal. Ilal itu coba dilihat halaman apa namanya? Halaman 95. Ya. Itu kaidah ilal 9596 nanti. Nah, ini ilal. Saya kasih contoh cara ngilal 2. Kesananya sama. Di situ ada tuh. Pokoknya saya kasih tahu dulu tentang ngilal. Ngilal itu ya mengetahui asal usul kalimat. Sorob itu sebetulnya sedikit. Tetapi karena dia adalah ibunya ilmu, sedikit tapi rumit. Ibu-ibu kan rumit, Pak. Kalau nahu itu sebetulnya paling banyak nahu. Tetapi simple. Cuma kita mempelajari tentang A, I, atau U gitu loh. Jadi sorob itu sedikit tapi rumit, karena sorob itu disebut dengan ibunya ilmu, makanya ibu-ibu itu, wanita itu memang rumit. Kalau nahu itu banyak tapi simple, makanya dia disebut dengan bapak. Makanya bapak-bapak itu sebetulnya pikirannya banyak tapi simple dia. Nah itu sebetulnya membedanya nahu dengan sorob. Jadi memang sorob itu agak rumit, padahal yang dipelajari cuma sedikit. Nah sekarang kita kul misalkan. Jadi di situ ada ini, harus ada ahwal kalimat. Kita bahas tentang kul. Kul itu fi'il madinya berarti apa? Kola. Kola. Kola itu asalnya, Pak. Itu fi'il mudhari'nya apa? Yakul, yakwulu. Sebetulnya tadinya yakulu. Kola itu asalnya adalah apa? Asalnya koala. Koala. Ya, asalnya koala. Kalau pengen tahu dari mana kita tahu kalau misalkan ternyata alif ini asalnya adalah wawu, lihat fi'il mudhari'nya. Ya, lihat apanya? Fi'il mudhari'nya. Jadi kalau pengen tahu alif ini adalah pengganti daripada wawu, itu adalah lihat fi'il mudhari'nya. Sama kalau misalkan kita pengen tahu tentang ba'a. Ba itu asalnya adalah apa? Baya'a. Jadi ba'a itu asalnya baya'a. Fi'il mudhari'nya apa? Ya bi'u. Jadi kalau ingin tahu tentang apa asal daripada alif dari kata ba'a, ya, yaitu lihat fi'il mudhari'nya. Ya bi'u tadinya. Baik. Lihat Pak, kola itu asalnya apa? Kowala. Lihat di poin yang pertama kaidah itu.
Kowala, asalnya kowala. Sama kayak ba'a, asalnya baya. Ada sona, asalnya sowana. Soma, asalnya sowama. Mansoma, asalnya sowama. Nah, ini kita akan belajar ilal, sedikit tentang ilal. Lihat, gimana di situ, Pak? Kaidah ilal di situ gimana? Jika ada wau atau ya dalam keadaan apa? Hidup. Ini hidup nih. Ini hidup nih. Jika ada wau atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah. Ini fathah nih. Ini fathah. Berada dalam satu kalimat, ini satu kalimat namanya. Berada dalam satu kalimat. Maka wau dan ya-nya diganti alif. Jadi koala jadi kol, bayaan jadi ba. Itu kaidah itu. Soama jadi soma. Itu kaidah. Jika ada wau atau ya dalam keadaan hidup, hidup itu ini ada hidup, jatuh setelah huruf setelah fathah dalam satu kalimat, maka wau atau ya-nya diganti alif. Koala jadi ko, baya'a jadi ba. Nah, kalau misalkan ngajarin kadang-kadang gini, lingkaran kecil, lingkaran besar diganti alif, lalu dibuang. Nah, wawunya dibuang gitu aja, Boy. Ya, lingkaran kecil, lingkaran besar diganti alif, lalu dibuang huruf wawunya. Nah, jadi itu ya. Waw itu huruf apa? Apa? Taunya di situ ya atau wau? Tadi fiil mudhoreknya. Makanya tadi apa? Qawala fiil mudhoreknya berarti apa? Qawala kalau fiil mudhoreknya berarti yakwulu. Harus asalnya dulu, Pak. Yakwulu. Ya. Jadi kalau ingin tahu tentang itu apakah alif atau ya, maka dilihat fiil mudhor. Sowama, dari mana kita? Soma yaswumu berarti. Oh, berarti wow di situ. Rahasianya di fiil mudhorenya. Nah, jadi gitu. Nah, dari kamus atau dari itu tadi kita? Dari apa namanya? Makanya itu tadi kita. Apa? Paling praktis dilihat di kamus, tapi yang kedua lihat passwordnya kita. Fa'ala yaqulu misalkan. Qawala yaqwulu. Karena kalau fiil mudhari itu nggak bakalan lepas dari tiga ini gitu. Kolaknya nggak ada rumusnya. Ya sebetulnya kalau di tasrifnya itu ada, sebetulnya di tasrifnya itu ada. Di apa namanya, di bukunya, buku tasrifnya ada. Jadi enggak, tapi kalau fi'il mudhari itu kan sebetulnya dia tidak jauh-jauh. Misalkan kalau misalkan kita kola, kalau kita dengan kola, jadi simai kita yak, pasti kita tahu yakulu. Nah, pasti kita tahu ya. Kola yakulu misalkan. Oh, berarti di fi'il mudhari'nya ada wawu di situ. Apa? Apa? Kan nggak mungkin kola yakila. Iya, jadi itu apa namanya? Simai nanti kita ketika kita sudah sering ngedengar simai namanya. Kan ada simai, ada kiasi nanti ya. Ada simai, ada kiasi karena kita sering ngedengar gitu. Kemudian kita
Ya, kaidah i'lal. Salah ya. Ini kaidah pertama, ini di atasnya kaidah i'lal ya. Apa? I'lal itu artinya memindahkan. I'lal. I'lal itu kan memindahkan huruf-huruf apa namanya? I'lal itu kan dari kata ilat, huruf-huruf ilat. Saya udah menjelaskan huruf kemarin. Huruf itu kan ada dua. Ada huruf ilat. Namanya huruf itu ada dua huruf sahih dengan huruf ilat penyakit. Jadi i'lal itu seperti halnya memindahkan huruf ilal, huruf huruf bisa memindahkan huruf yang penyakit kepada huruf yang sahih atau kesehat, harokat huruf yang sakit kepada harokat huruf yang sehat, itu ilal. Nah, inti kita itu ilal itu adalah mengetahui tentang asal usul kalimatnya. Baik. Itu pakai yang mana nih? Kalau kita nggak tahu gitu. Baik. Ketemu apa kemarin? H misalkan ya. H kecil, H besar. H sin nun ya misalkan. Gak apa-apa, kemarin kan kita sudah bahas tentang rahasianya itu kan baru satu ya. Kita kan kemarin sudah bahas tentang kenapa dibaca fa'ala yaf, kapan dibaca fa'ala yaf alu. Ya kan, kemarin kita sudah berikan alasannya. Di antara alasannya, kapan itu fa'ala yaf alu, bukan fa'ala yaf ilu, bukan fa'ala yaf ulu, kemarin kita bahas. Salah satunya adalah kalau itu ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf halki ya kemarin. Berupa huruf halki kan. Jadi alasan kemarin kita sudah bahas satu alasan. Kapan dibaca fa'ala yaf'alu? Itu kalau ain fi'il atau lam fi'il berupa huruf apa? Huruf halki. Apa huruf halki? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ha, hamzah ha harusnya ha dulu ya. Ini salah. Hamzah ha, kha, ain, ghain, ha lah, begitulah. Makanya fataha itu ada di atas tuh ya, dijelasin ya di fataha yaftahu, dahaba yadhabu, mana ayam na'u, ja'ala yaj'alu. Gimana itu Ustadz terkait dengan dakhala yadkhulu? Itu yang disebut dengan saj namanya. Jadi saj itu di luar kaidah. Itu disebabkan simai dan itu nggak banyak. Ya, dan itu nggak banyak. Kenapa begitu? Ya orang Arab begitu ngomongnya. Orang Arabnya begitu memang, dari Arabnya begitu gitu. Ya. Nah, jadi begitu. Maka kemarin kapan dibaca fa'ala yaf'alu? Yaitu ketika ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf halki. Dan itu kapan dibaca hasuna yahsunu atau fa'ula yaf'ulu? Itu rata-rata umumnya biasanya terkait dengan masalah sifat. Artinya kalau artinya yang sifat atau karakter gitu. Ya, itu biasanya adalah hasuna yasunu, sajua yasju'u misalnya. Itu kalau karakter itu biasanya begitu. Kapan misalkan dibaca fa'ala yaf'ilu, ini umumnya saja. Ya. Atau kapan fa'ala yaf'alu juga. Misalkan itu biasanya kalau artinya mengandung pekerjaan fisik misalkan. Kapan fa'ila yaf'ilu? Biasanya terkait dengan pekerjaan pikiran, pekerjaan perasaan. Misalkan hasiba ya, itu karena pikiran ngitung. Alima ya'lamu, kalau alima itu biasanya karena ilmu pengetahuan. Kan begitu, itu tuh umumnya gitu. Jadi para ulama itu kadang-kadang hanya menjelaskan tentang umum-umumnya, adapun ada satu dua itu biasanya saj masuknya. Nah, jadi gitu kaidahnya. Contoh misalkan
Ha sin nun. Oh, ini kira-kira terkait apa nih? Kayaknya karakter nih kayaknya. Oh, kalau karakter itu berarti masuk faula ya ulu kayaknya. Berarti dia dibacanya hasun, hasuna yahsunu misalnya. Ya. Sin jin ain. Ini kan sin jim ain kan itu terkait dengan huruf halki misalkan. Ainnya huruf halki kan tadi ada di sana. Kenapa bukan saja yas jaung, tapi sajua yas juung? Oh, berani itu terkait dengan apa? Sifat misalkan gitu. Nah, itu biasanya begitu. Nah, itu karena nanti sering kebiasaan kita nanti lihat kamus dan sebagainya. Nah, jadi begitu Pak ya. Kemarin alasannya adalah ini kaidahnya. Nah, sekarang kita apa? Kenapa? Nah, tadi kenapa bukan dibaca hasan? Ya tadi karakter. Terkait dengan karakter. Apa? Terkait dengan sifat. Umumnya sifat karakter itu bisa ikut wajahnya faula yaf'ulu. Gitu. Bahkan itu nanti kan kita belum belajar tentang fi'il lazim ya, sedikit lazim. Baik, sekarang kita lanjutkan ini dulu nih. Qala yaqulu ya. Tadi udah. Qala asalnya adalah apa? Qawala. Jadi apa tadi? Jika ada waw atau ya. Ya. Qawala baya'a. Kita pakai kaidah sekarang. Jika ada waw atau ya dalam keadaan hidup, nih hidup itu ada patahnya, jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, maka waw atau ya-nya diganti al qawala jadi ya baya'a jadi ba'a. Jadi qawala jadi qawala. Nah, kalau sudah qawala, fi'il mudhari'nya apa? Yakwulu. Ikut wajan ini sama. Yakwulu. Pokoknya hidup mati hidup. Hidup mati hidup. Qawala berarti yakwulu. Nah, lihat kaidah yang kedua di belakangnya itu. Jika ada waw atau ya dalam keadaan hidup, berarti kan kalau ba'a, baya'a, kan di sini kan baya'a, yabyi'u. Ini harus agak pelan-pelan kayaknya nih ya. Baya'a yabyi'u ya. Baya'a yabyi'u. Asalnya yabyi'u, asalnya dulu. Baru nanti ke ba'a. Baik. Tadi qawala kita sudah pindahkan ke atas. Jadi qala. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari'nya qawala berarti apa? Yakwulu. Lihat, jika ada waw atau ya dalam keadaan hidup, ini hidup, jatuh setelah huruf sahih, ini kan qaf huruf sahih, yang mati sukun, ba huruf sahih yang mati, maka waw atau ya-nya, harokat waw atau ya-nya dipindah kemana? Di situ kepada huruf sahih yang mati. Jadi yakwulu, harokat wawnya dipindah kepada huruf sahih yang mati. Apa? Jadi yakulu. Ini jadi ke sini. Yakulu. Nah, jadi qawala yakulu. Cara gampangnya gini. Lihat cara gampangnya. Ya. Penyakit. Pak, nih lihat. Penyakit, wow itu penyakit ya. Penyakit hidup sehat mati dioper. Lihat, penyakit hidup sehat mati diapain? Dioper. Yakwulu jadi yakul. Nah, jadi harokat wawnya dioper. Penyakit. Wow itu kan penyakit ya. Saya ulangi diri, yang baru ikut takut ini. Huruf itu ada dua yang baru ikut nih kan. Dari 28 ada huruf yang namanya ilat, penyakit. Penyakit itu Y atau ayu. Selebihnya adalah sehat. Waw
Alif ya ini penyakit namanya. Ya, penyakit. Namanya huruf ilat namanya. Kemarin kita udah bahas. Huruf itu dua, ada huruf ilat dengan huruf sahih. Sahih itu sehat. Selain yang tiga sehat. Ya, yang baru ini takut puyeng nantinya ya. Ini maksudnya apa Ustaz itu loh ya. Makanya gini, kalau pelajaran nahwu itu begini kalau ini. Oke, sekali lagi. Gimana caranya? Penyakit, hidup, sehat, mati diapain? Nah, yakulu jadi apa? Yakulu jadi apa? Yakulu. Yabi'u jadi apa? Yabi'u. Yabi'u jadi apa? Jadi ya yabi'u. Penyakit, hidup, sehat, mati diapain? Nah, jadi yabi'u. Dioper pokoknya, dioper ke rumah sakit aja. Hah? Koala kita tahu, kenapa koala kita tahu yakulu. Makanya adalah koala. Setelah di koala, namanya walu. Yakulu. Yakulu dijadikan yakulu. Nah, jadi patokan awalnya yang mana? Nah, perhatikan sekali lagi. Saya perhatikan jawab pelan-pelan ya. Saya kan tadi baca, ini kita sedang mau ini nih, mau melihat asal ini nih, nantinya nih, asal amar ini nih, ya. Jadi harus dilihat fi'il madinya dulu, kan fi'il amar itu kan di belakang ya. Madi, mudhari, amar. Lihat, kul itu fi'il amar tadi kan, mendekati fi'il Nah, sekarang kita mau membahas tentang asal usul kul. Padahal kita, jadi gini, padahal kita sudah belajar kaidah ini nih. Katanya kalau fi'il amar itu kan dari fi'il mudhari. Udah kita belajar ini nih ya. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Fi'il amarnya misalkan if'al, if'il dan Tapi saya ajarkan ada fi'il amar yang tidak sesuai dengan kaidah ini. Oke? Makanya saya kan ajarin nih. Sebelum bapak-bapak nanya nanti kul itu fi'il amar, toh nggak sesuai dengan kaidah ini. Nah, ini di luar kaidah ini. Nah, di luar kaidah ini itu namanya kaidah ilal. Contoh fi'il amar yang ada 2 huruf. Ada fi'il amar yang 1 huruf nantinya, bingung lagi. Nanti ini aja dulu kita yang 2 huruf aja bingung nantinya nih asal usulnya. Ya. Nah, kita sedang mau melihat ini nih kul. Nah, gimana cara mengetahui ini fi'il amar kul? Dilihat fi'il madinya dulu. Berarti kita fi'il madinya, apa kul fi'il madinya? Jadi kola. Fi'il madinya kola. Nah, kola ini ada asal usulnya, namanya koala. Jadi kita kembali ke asal dulu supaya tahu bapak dari asal nih. Kola itu asalnya koala. Nah, koala itu dari mana? Ya inilah asal daripada huruf itu, Pak. Kan kemarin kita asal daripada fi'il itu kan kemarin kita di awal. Fi'il itu asalnya adalah 3 huruf. Semuanya fi'il itu adalah awalnya 3. Bahasa Arab itu kan dari awal kita. Bahasa Arab itu semua dasarnya 3 huruf. Mau bahasa Arab yang 1 huruf, yang 2 huruf, asal bahasa Arab itu 3 huruf. Itu makanya kemarin saya bilangnya password namanya. Kunci. Masih ingat nggak saya bilang password dari awal tuh? Menjelaskan tentang huruf 3. Fa, ain, lam. Fa itu fa fi'il, ain itu ain fi'il, lam itu lam fi'. Nah, itu passwordnya itu yang kemarin kita. Nah, jadi kola itu dari mana? Ya, kola itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab berarti dia adalah 3 huruf. Nah, berarti kalau 3 huruf, koala itu apa berarti asalnya? Berarti dari kata kowala. Nah, kowala itu ini kaidah, makanya maksud kaidah. Kaidah itu dari mana? Kaidah ilah itu dari orang Arab. Begitulah kaidah ilahnya, asal usulnya. Asal usul koala itu adalah koala. Bagaimana kita misalkan asal usul itu koala, kok ini wawu bukan iya? Padahal tadi saya fi'il mudhari'nya. Dari mana kita tahu fi'il mudhari'nya itu adalah yakulu misalkan? Ya itulah tadi simai tadi sesuai dengan
dengan kaidah yang di atas tadi. Ya, jadi memang kalau asal usul ini kan kita sedang apa? Sebetulnya kan kaidah ilal itu memang kaidah yang sulit, tapi saya ingin sengaja memberikan contoh untuk satu yang di luar kaidah. Nah, jadi urutannya dari kul ke koala. Kalau tadi kan enggak kan, koala itu kenapa koala? Karena kita tahu pikirannya yang ulu. Kita tahu koala. Nah itu kok larinya ke kembali lagi ke yang ulu. Iya, ini kan udah selesai nih tentang koala, udah selesai. Koala dulu, atas kan? Ya, jadi kayak saya pelan-pelan dari inilah, ya. Saya hapus dulu nih, pelan-pelan dari awal ya. Saat tadi kan kita udah selesai nih, kita udah paham nih cara membuat fi'il amar ini, oke? Udah selesai nih, fi'il amar udah selesai, fi'il madi, mudhari, amar. Amar itu adalah apa? Fi'il mudhari dibuang huruf mudhari'ahnya disukunkan. Ini kaidah umum. Fi'il amar itu pokoknya begitulah. Kaidah umumnya begitulah. Ya, yang tidak ada kelainannya pokoknya begitu. Nah, supaya bapak-bapak nanti apa namanya enggak kaget, Ustadz, itu ada kul huwallahu. Ini kan ayat sering kita baca misalkan. Itu kulnya di situ adalah fi'il apa? Makanya tadi ini apa? Udah bisa nebak semua. Kemudian kul. Nah, yang sudah belajar mungkin tahu langsung otomatis itu fi'il am. Tapi kalau misalkan kita yang belum tahu baru belajar baru pertama, kul itu fi'il apa di antara tiga? Kan bingung. Karena dia di luar kaidah yang tadi. Kan begitu. Kemudian akhirnya saya apa? Kasih tahu hidup, hidup, hidup. Kalau madi begitu. Kalau mudhari kaidahnya hidup, mati, hidup, hidup. Kalau amar hidup mati, hidup mati. Nah, tapi ini ketemu hidup mati, enggak hidup mati, hidup mati. Dibilang fi'il madi, enggak hidup hidup hidup. Dibilang fi'il mudhari, enggak hidup mati, hidup hidup. Dibilang fi'il amar, enggak hidup mati, hidup mati, tapi malah hidup. Nah, tapi yang mendekati dia ujungnya apa? Mati. Yang mendekati ujungnya mati karena ditebak mendekati fi'il amar. Begitu ya, mendekati fi'il amar. Kenapa mendekati fi'il amar? Karena ujungnya apa? Yang penting kita ujungnya mendekati. Nah, kita kan ini ceritanya belum tahu nih. Kalau misalkan Prof Yuli tadi dan Pak Memang udah tahu tuh fi'il amar. Belum tahu. Persoalannya, ini kalau begitu fi'il madinya kayak gimana? Oh, enggak 3 huruf misalkan. Fi'il madinya kayak, nah kemudian saya sedikitlah jelaskan untuk masalah ini supaya tidak kaget nantinya ketika ketemu, maka diajarkan kaidah ilal. Oh, berarti kul itu kita harus lihat fi'il madinya dulu karena fi'il amar itu kan setelah fi'il madi, setelah fi'il mudhari. Maka kalau gitu kita jelaskan apa kul itu fi'il madinya. Kan kul itu kan katakan. Kalau katakan kan kita tahu. Kola. Nah, jadi baru kita bahas fi'il madinya. Fi'il amar itu berarti ada fi'il madinya itu kola. Nah, sekarang kola ini apa asalnya? Maka disebutlah ada kaidah kowala. Karena fi'il itu kan kalau fi'il madi itu harus hidup. Kenapa bukan koala gitu? Ya begitulah orang Arab asalnya jadi koala. Makanya ada kaidah ilal. Kaidah ilal itu dari sana, Pak. Begitu kaidahnya. Untuk mengetahui. Maka kola asalnya adalah koala. Sama seperti, makanya di kaidah itu ada 2. Ada namanya apa di situ? Sona. Asalnya adalah soana. Nah, itu di situ kan contoh makanya. Kemudian yang kedua ada ba'a. Asalnya adalah baya'a. Maka masuk kaidah pertama. Jadi kalau ada kalimat huruf yang sejenis, maka masuk kaidah pertama. Apa kaidah pertama? Jika ada waw atau ya dalam keadaan hidup, jatuh setelah fathah, berada dalam satu kalimat,
maka waw atau ya-nya diganti al. Sowana jadi sona, baya'a jadi ba, kowala berarti jadi apa? Kola. Kowala jadi kola. Itu kaidahnya begitulah pokoknya kaidahnya. Asalnya begitulah. Gimana orang Arab bisa begitu? Ya Allah alam, orang Arab ngomongnya gitu tadinya, gimana kita nggak tahu juga. Ya terserah orang Arabnya begitu, cuma diakalin kita gimana caranya kita orang Indonesia paham terkait dengan orang Arab gitu. Nah jadi gitu. Nah berarti kalau koala berarti fi'il mudhari'nya apa? Kalau koala fi'il mudhari'nya apa berarti? Yak. Ikut kepada kaidah itu apa? Yakwulu berarti kan. Ikut kaidah itunya kan yakwulu. Hidup mati hidup hidup, ikut kaidah itu dong. Hidup mati hidup hidup, yakwulu. Nah masuk kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Jika ada waw atau ya, baya'a berarti kan asalnya kan berarti yi'u kan gitu loh. Apa kaidah yang kedua? Jika ada waw atau ya dalam keadaan hidup nih, hidup itu berharokat, jatuh setelah huruf sehat yang mati, ini kan huruf sehat nih, maka waw, harokat waw atau ya-nya dipindah kepada huruf sehat yang yakwulu jadi yaku, ditukar yakwulu, yabi'u jadi yabi'u, ditukar di situ. Itu kaidahnya begitu yang kedua. Nah kalau begitu, kalau sudah yabi'u, sudah yakulu, berarti fi'il amarnya apa Pak? Yakulu, fi'il amarnya berarti ukul, kan gitu berarti. Kalau ngikut itu kan ukul ya. Fi'il amarnya apa? Kalau yakulu fi'il mudhari', fi'il amarnya berarti apa? Ukul. Nih ukul nih sukun. Apa adanya dulu Pak harusnya? Ukul. Kalau misalkan ikut yakwulu jadi ukul, tapi karena ini udah jadi yakulu jadi ukul. Nah ukul ini ada mati. Orang Arab itu nggak biasa ketemu dengan yang mati double. Ya, yang mati double orang Arab itu nggak biasa. Makanya ini sudah mati, ini penyakit, lebih baik buang dia. Maka jadi apa? Ukul. Ukul. Nah saya tanya, hamzah dalam fi'il amar itu fungsinya sebagai apa tadi? Membantu sesuatu yang nggak kebaca. Kira-kira ini sudah kebaca belum ukul ini? Udah, maka dibuang. Ngapain kalau misalkan sudah bisa dibaca, sudah nggak perlu bantuan, ngapain masih ada? Jadi kul. Nah itu jadi begitu. Jadi asal jadi kul, makanya kul huwallahu ahad. Ya itu sejarahnya maksudnya kita. Asal usulnya begitulah, kurang lebih asal usulnya. Nah jadi makanya dijelaskan tadi apa namanya asal fi'il. Jadi kita kan fi'il amar itu kan gini tadi, kan fi'il itu fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari fi'il madi ditambahin huruf mudhari'ah. Fi'il amar dari fi'il madi, fi'il amar dari fi'il mudhari. Nah tadi kita kemudian sesengaja dia keluarkan dari kaidah ini, karena kaidah tadi udah hafal, udah caranya nih. Coba kita ambil kaidah yang di luar daripada fi'il amar, yang di luar dari kaidah ini. Nah dijelaskanlah asal usulnya seperti itu. Nah ini namanya kaidah ilal namanya. Kaidah ilal. Jadi dua aja tuh. Saya cuma ngajarin dua aja. Dua aja puyeng kayaknya ya. Nah jadi gitu Pak, jadi itu kaidahnya begitu, makanya gini. Jadi jika emang harusnya ada apa? Jika ada waw atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah berada dalam satu kalimat, maka waw atau ya-nya diganti al, qawala, baya'a jadi kola dan ba'a, sowana jadi sowama jadi som, man soma Ramadana imanan. Kita tahu, oh soma itu ternyata asalnya sowama.
kemudian dia wawunya dibuang, diganti alif jadi som. Man soma Ramadona gitu. Nah, itu namanya asal usul. Cukup dua aja dulu kaidahnya. Nah, sekarang saya jelaskan yang a'udzu. A'udzu tadi mendekati fi'il apa? Mendekati fi'il apa? Fi'il mudhari. Saya tanya coba, a'udzu itu asalnya apa? Fi'il madinya apa a'udzu? Yang satu lagi. A'udzu fi'il madinya apa? Ada yang tahu nggak? A'udzu fi'il madinya aza. Fi'il madinya apa? Kalau dia aza berarti asalnya apa? Awaza. Awaza. Fi'il mudhari'nya ya. Ya. Wuzu. Hidup mati hidup hidup. Awaza ya. Awaza ya wuzu. Hidup mati hidup hidup. Tadi apa kaidah yang pertama? Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah berada dalam satu kalimat, maka diganti apa? Wawunya alif. Jadi aza. Oke, aza dulu. Aza ya wuzu. Sekarang kalau fi'il mudhari, gimana fi'il mudhari'nya di situ kaidahnya? Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sehat yang apa? Yang mati, maka harokat wawunya dipindah kepada huruf sehat yang berarti ya wuju jadi ya'udzu. Ya'udzu itu ya itu wajib nggak? Enggak, bisa a, bisa na, bisa ta. Karena di sini adalah a, jadi apa? A'udzu. Jadi begitu. Maka a'udzu itu berarti fi'il mudhari. Tadi kan mendekati fi'il mudhari. Setelah dideteksi asal usulnya benar, a'udzu itu fi'il mudhari. Ada ya'udzu. Ada ya'udzu. Sama koma. Asluhu qawama. Koma asluhu qawama. Masuk kaidah yang tadi. Nah, terserah mau pakainya pakai yang mana. Lingkaran kecil, lingkaran besar dibuang, ganti alif, atau yang tadi. Nah, itu koma. Koma asalnya berarti apa? Koma asalnya qawama. Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah patah dalam satu kalimat maka diganti alif jadi berarti koma kalian apa? Fi'il madi. Kenapa pakai ta? Kan kemarin salah satu tanda fi'il itu adalah ada ta tanis di belakangnya. Karena di sininya as-shalah pakai ta marbutoh. Jadi komat, kod komat. Nah itu kaidah ilal. Jadi kalau misalkan menemukan sesuatu di luar kaidah itu bahasa Arabnya namanya ada kaidah ilal. Nah, kaidah ilal itu ada bukunya namanya buku Qawaidul Ilal namanya. Kalau di saya udah bisa jelasin nih sampai ke berapa itu? 19. Tapi ya itu namanya kaidah ilal. Itu biasanya yang banyaknya adalah 1-2. Jadi kesananya intinya kayak begitu. Jadi kaidah ilal itu untuk menemukan sesuatu yang di luar daripada kaidah yang ada. Harusnya kan katanya harusnya fa'ala, katanya harusnya fa'ila. Tapi ada ya di keluar kaidah itu, maka namanya menggunakan kaidah ilal untuk mengetahui asal usul namanya. Ya, dalam kitab itu nanti banyaknya ini ya. Apa? Kalau kaidah ilalnya saya mungkin berapa persennya ya. Pokoknya mayoritasnya adalah kaidah 1-2 ini. Nanti kayak amanah itu kan kaidah ada beberapa kaidah yang sering dipakai lah ya. Sampai kaidah yang keberapa paling. Selebihnya kadang-kadang itu jarang. Sama kayak kenapa kita harus paham yang 4 isim itu, mufrad tasnya munjakar salim muannats salim, karena rata-rata dalam kitab-kitab itu hanya itu yang banyaknya.
Ya 90% biasanya kitab-kitab itu hanya itu. Makanya menguasai itu, ya kita menguasai insya Allah 90% literatur kalau baca itu. Jadi begitu. Nah sama kayak kaidah-kaidah gitu. Jadi yang banyak pasti yang satu dua ini. Yang banyak. Ada nanti satu lagi lah di ujung nanti ketika man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Iman itu asal katanya apa gitu. Apakah amana yu'minu imanan atau amana dan sebagainya. Nah, jadi kita ngajarin yang umum-umum saja, ya, yang umum-umum saja. Nah, kalaupun misalkan mau jadi musonib, musonib itu pengarang, baru ya belajar alfiahnya, ya. Kalau mau musonib baru kaidahnya harus hafal semua. Mau jadi pengarang, kita kan bukan mau jadi pengarang, mau menjadi pembaca, membaca doang. Kita itu mau membaca doang, bukan mau jadi musonib kita. Kalau kita ngarang makanya pakai bahasa Arab kita kacau. Kita mah hanya mau belajar membaca. Nah, ya. Nah, yang kedua kan baca ini kan untuk baca Quran juga kan kita baca Quran juga bisa jadi ngerti nanti asal usulnya seperti apa. Itu baca Quran juga kita jadi ngerti. Ya. Makanya kan yang ginian itu kan harus praktek. Sering praktek kayak misalkan kita gini. Ya kita sudah tahu kalau misalkan ditulisin ada qaf lam hawa ha waw alif lam, kita udah tahu qul huwallahu ahad karena kita sudah hafal. Tapi masalahnya ketika kita sudah hafal coba disepil gitu loh. Nah, itu kan masalahnya kita disepilnya itu gitu loh. Coba alhamdulillahirabbil alamin, ya memang kita tahu tapi tolong disepil alhamdulillahirabbil alamin itu. Dia jadi apa, berupa apa, kenapa begitu, disepil namanya. Nah ini kan butuh disepil, bukan hanya. Nah, jadi nggak apa-apa, contohnya sudah gondrong, tapi kan disepil dulu. Kan selama ini kan baca kita yang gondrong, makanya contoh itu nggak jadi masalah yang gondrong gitu loh. Atau contoh itu yang kita sudah tahu lah, inna ma'al usri yusran, wa inna ma'al usri yusran. Tapi kan kita beda dengan kita sudah hafal cangkem dengan disepil satu persatu. Nah, jadi begitu. Makanya contoh itu bisa kepada Quran, sehingga kita bisa disepil satu persatu. Itu namanya di-i'rab. Ya, kita udah tahu as-sholatu khairum minan naum. Kenapa sekarang dibacanya as-sholatu? Kan gitu. Bukan as-sholati, as-sholata, atau as-silata gitu loh. Atau as-sulatu gitu kan. Nah, itu kan sepil coba misalkan kan gitu. Nah, jadi kita belajar sekarang itu belajar menyepil lagi ya apa? Mempreteli sesuatu yang sehari-hari sudah kita sering dengar, sering baca. Nah, jadi begitu ya. Ya nggak apa-apa ini sedikit kaidah ilal harus saya ajarin, khawatir nanti kaget menemukan sesuatu di luar kaidah tadi, di luar kaidah fiil yang 3. Jadi saya kenalkan itu mengenalkan. Ya. Jadi fiil, madi, mudhari, amar. Ini kaidahnya udah kayak begini Ustaz. Tiba-tiba kita ketemu dengan kul, tiba-tiba kita ketemu dengan a'udzu misalkan. Nah, itu sedikit diajarkan yang di luar kaidah yang tadi. Nah, kalau menemukan yang seperti itu nanti berlaku kaidah namanya apa? Ilal. Nah, ilal itu untuk bapak-bapak cukuplah yang di kaidah ilal pertama dengan ilal kedua itu aja. Itu ilal dasar itu. Ya, ilal dasar. Kan ini kita kalau belum belajar sama sekali makan kaget ngelihat ilal kayak begini juga. I'rab aja belum beres udah ngilal gitu, ngelel nantinya kita gitu lah. Nah, jadi kaget kayak begitu. Tapi setidaknya nanti kalau ketemu dengan kalimat seperti ini sudah tidak kaget lagi. Itu Pak ya, bisa dipahami nggak nih kira-kira nih? Insya Allah. Ya, jadi intinya begitu. Jadi ini yang disebut dengan fiil. Nah ini udah beres lah kita, berarti fiil, isim, fiil. Jadi pendeteksian awal sudah beres, pendeteksian awal. Nah yang ketiga adalah huruf. Nah huruf itu tadi saya jelaskan, huruf itu yang ingin kita ajarkan dua, huruf sohe, huruf ilat. Nanti kita akan ketemunya nanti dengan huruf-huruf ini. Adapun huruf jar, huruf dan lain sebagainya di belakang. Tapi intinya ada huruf sohe, ada huruf ilat. Kenapa sebabnya? Karena ini sangat mempengaruhi dalam kalimat fiil. Dan kita nggak bakalan asing lagi nanti ketemu yang ilat. Karena nanti ada fiil namanya bina ya. Ada bina mu'tal nanti. Ya, itu setelah ini selesai.
fiil-fiil yang di belakangnya ada huruf milat nantinya. Atau di depannya atau di tengahnya. Ada ajwab, ada misal, tapi itu nanti di belakang, ya. Nggak banyak kok, nggak banyak. Yang penting ini dulu fiil mendasar. Nah, jadi kita sudah sampai berarti di sini poin yang ke-8, kaidah ilal. Insyaallah nanti udah jam 9 kita ya. Kerasa, pantasan udah agak oleng kayaknya ya. Ya inilah malam-malam tapi belajarnya belajar kayak begini kan, ini luar biasa, udah bisa paham juga kan. Kita nanti qawaidul ilal sudah beres, kita nanti masuk poin 9. Fiil juga ada mabni, ada mu'rab. Nah, baru nanti kebutuhan fiil. Jadi ini udah berapa pertemuan nih? 4. Berarti kita pertemuan ke-5 ke-6 sudah langsung ke praktek nanti. Ini menarik nanti cara prakteknya. Ya, itu sudah pertemuan nanti. Ini ke-4 kan? Udah ke-4, udah ke-4. Hah? Ya berarti ini ke-4 dong. 3 itu kan kita ini minggunya kayaknya Selasanya ada 4 ya. Nah, ini kita tinggal 2 kali lagi, kalau misalkan nggak 2 kali, 1 kali lagi langsung saya ajarkan kepada cara membacanya praktek. Ini yang enaknya nanti kita setelah ya 4, kita udah 4 ya. Agustus itu kita mulai dari tanggal 4, 11, 18, 25. Nah, kan kita mulainya kalau nggak salah hari Selasa ya, dari tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 Juli. Kita mulai Juli kan? Oh Jumat, maaf. Jumat 4, 11, 18. Sekarang tanggal berapa? Oh iya tanggal 1. Iya ke-4. Baik. Bab dulu masuklah. Sayang ini kalau nggak masuk nih. Nanti gini, bapak-bapak nanti yang ininya kita tenang, makanya harus sabar karena nanti ada terapinya, ada penawar kepuyengan itu di belakang itu penawar. Ya, di kitab saya itu di belakang ada penawar kepuyengan itu. Itu di balik akhir itu rumus membaca kitab ada penawarnya. Ya, ada penawar ketika kita kesulitan. Nah, kita ini kan kadang-kadang nggak sabar, ya. Jadi pinginnya langsung lari aja gitu loh ya. Nah, pinginnya langsung ini. Nah, itu ada penawarnya. Tapi kan penawar ini kalau nggak dijelaskan asal usulnya, nanti kita nggak tahu makainya. Jadi rumus membaca kitab itu penawarnya itu. Mana, mama, nama, nana, nanas, isarna. Itu penawar, cara cepatnya. Kalau menemukan kalimat kayak gini berarti dia kedudukannya apa? Itu penawarnya. Pokoknya sampai ke praktek aja dulu kita. Prakteknya ya nanti setelah 2 kali pertemuan lagi kalau nggak salah. Itu barangkali ya. Ada pertanyaan? Bisa ngilal, bisa? Nah. Penyakit, sehat, hidup, gimana? Penyakit, hidup, sehat, mati, diapain? Dioper gitu. Ya, kalau fi'il mudhari gitu aja. Penyakit, hidup, sehat, mati, dioper. Yakwulu jadi yakulu. Ya'wuzu jadi ya'udhu. Nah, kalau fi'il madi apa? Lingkaran kecil, lingkaran besar diganti alif. Wah, gitu aja. Jika ada waw atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah patah, maka waw dan ya-nya diganti alif. Gitu aja, cuma gitu doang, masa nggak hafal. Ya, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekeliruan saya sendiri. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah SWT. Insya Allah nanti Allah mudahkan ketika melihat keseriusan, kesungguhan kita. Kadang-kadang paham itu tiba-tiba lagi lihat handphone, ya ada FYP lewat. Wah ini nih maksudnya. Itu kadang-kadang begitu, Pak. Jadi kadang-kadang begitu Allah berikan banyak petunjuk nantinya.
Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.